Saat dia kencang, tiba-tiba dikagetkan ada suara seorang perempuan tua. Kamu akan celaka. Boom. Saat itu Pak Bandi kaget, ngerem mendadak. Set. Suara dari mana? Dia akhirnya ngecek kan. Dia ngecek kiri kanan kan, kursi belakang segala macam, nggak ada orang kok. Sudahlah, aku lanjutin perjalanan. Lanjut lagi Pak Bandi. Baru berapa meter tiba-tiba Pak Bandi kembali mendengar, kamu akan kubuat celaka. Pak Bandi kembali ngerem. Lah, suara siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Oke? Pastikan semuanya sudah absen. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ada seorang juragan yang dimana dia sering mengalami kesurupan di setiap harinya. Anehnya, sang juragan ketika dia mengalami kesurupan, ini dia bawaannya ingin merangkak, ya kan? Ingin merangkak dan menuju ke jalan raya. Karena memang rumahnya ini di depan jalan raya. Dia ingin merangkak ke jalan raya. Sering sekali, ini kalau nggak ada orang yang tahu, terus tiba-tiba dia kumat, kambuh gitu kan ya. Dia ini merangkak menuju ke tengah-tengah jalan. Yang dimana ini banyak lalu lalang kendaraan. Hingga berapa kali nyaris terlindas truk. Keluarga pun sampai bingung. Sebenarnya dia ini kesurupan apa? Tak hanya itu, bahkan puluhan dukun pun menyerah untuk menangani apa yang dialami oleh sang juragan. Kalian penasaran? Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, cerita ini sudah dipastikan aman karena semuanya sudah disamarkan. Toko di sini kita sebut saja namanya Pak Bandi. Pak Bandi hidup dengan istri dan satu anak perempuannya. Istrinya Pak Bandi kita sebut saja namanya Bu Yayu. Dan anaknya perempuan ini kita sebut saja namanya Putri. Si Putri ini kuliah. Pak Bandi ini seorang juragan. Akan tetapi setelah ia banyak mengalami kesurupan, semua urusan bisnisnya Pak Bandi akhirnya dilimpahkan kepada adiknya Pak Bandi. Kita sebut saja namanya Gatot. Semua diurus sama Gatot. Karena apa? Pak Bandi ini nggak tahu kenapa dia ini sering kesurupan. Yang saya katakan tadi, kalau udah tengah malam, dia ini tiba-tiba teriak-teriak, dia langsung merangkak, dia berusaha untuk membuka pintu. Ini yang dia tuju, ini jalan raya besar. Keluarga sampai kebingungan. Dan yang paling parah yang pernah terjadi, putrinya Pak Bandi ini sedang di kampus, sedang ada acara kampus. Ini kurang lebih jam 11 malam karena memang di kampus ini lagi ada acara. Pada saat itu, istrinya Pak Bandi, Bu Yayu, ini sedang ada di kamar mandi, sedang buang air besar. Pak Bandi ini awalnya tidur. Tiba-tiba dia berontak, ya kan? Dia berontak, matanya melotot, dia langsung ngesot. Cara jalannya ini merangkak dan ngesot. Dia langsung berusaha membuka pintu, ya. Dia jalan ke tengah jalan raya. Pada saat itu truk sedang kenceng-kencengnya. Ngerem mendadak. Belakang jadi nabrak kan. Ada kecelakaan beruntun di situ. Untungnya tidak ada korban, hanya luka-luka ringan. Wah, gimana sih? Gimana? Wah, jadi rame di situ. Istrinya Pak Bandi, Bu Yayu langsung teriak-teriak, tolong. Kejadian itu yang mengakibatkan Pak Bandi harus mengganti rugi beberapa kendaraan yang mengalami kerusakan. Dan ketika ditenangkan, Pak Bandi ini selalu berontak. Tak hanya itu, jadi dia suka mengguling-gulingkan badan, kayak ada sesuatu yang nggak tahu kenapa ada daya tarik di mana Pak Bandi harus ke jalan raya. Istrinya sampai bingung. Gatot,
yang sebagai adiknya Pak Bandi, dia berkali-kali memanggilkan orang pinter. Dari mulai dukun, kiai, segala macem, tidak ada yang mempan. Hanya menenangkan sesaat. Akan tetapi, ini di malam-malam tertentu, ini kembali kambuh terus-menerus. Sampai Bu Yayu ini malu sama tetangga, malu. Ini seorang juragan bisa sampai seperti ini. Untung adiknya, ini Gatot, untung jujur. Dalam mengelola bisnis kakaknya, ini untung jujur. Anehnya ketika Pak Bandi ini udah sadar, walaupun sadarnya ini sementara, Pak Bandi ketika ditanyain ini kayak orang linglung. Dia kayak orang kebingungan. Nah, sempat hampir 3 bulan, ini aman. Gitu, yang awalnya, yang biasanya ini hampir berapa hari sekali, kambuh berapa hari sekali, kambuh berapa hari sekali, kambuh. Ini sampai 3 bulan aman, keluarga sampai udah seneng banget. Udah ngerasa aman, mulai lalai. Bu Yayu berani ninggal-ninggal ketika memang Bu Yayu harus ke warung atau apa. Yang biasanya Pak Bandi ini kesurupannya ini selalu tengah malam. Ketika Bu Yayu ini pergi ke warung, putrinya ini di kampus, setelah dari warung, Bu Yayu ini mau pulang, tiba-tiba Bu Yayu kaget ketika di depan rumah ini udah banyak orang. Loh, ada apa di rumahku? Jangan-jangan Bapak? Saat itu Bu Yayu langsung lari. Dan ketika melihat kerumunan orang di situ, ternyata Pak Bandi ini sudah banyak darah. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Saat itu Pak Bandi udah gak sadar. Dan ternyata Pak Bandi ini terserempet motor. Jadi dia kambuh, istri gak di rumah, anak lagi di kampus, Pak Bandi kesurupan lagi, menuju ke jalan raya dan ada motor. Untungnya motor. Ini kalau truk atau mobil atau apa, Pak Bandi sudah dipastikan ini tidak selamat. Pengendara motor juga ngomong, ini saya juga kaget. Tiba-tiba dia ini merangkak langsung menuju ke jalan raya. Saya kaget Bu. Nah, langsung dibawalah ke rumah sakit. Pak Bandi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan dia ini gak sadar. Singkat cerita, ya kan, setelah ditangani dokter segala macam, ya kan, luka-lukanya, Pak Bandi pun akhirnya siuman. Nah, ketika siuman dia ngerasain perih, ya kan, banyak luka-luka. Loh, Bu, Bapak kenapa tuh Bu? Kok seperti ini Bu? Bapak ini kambuh lagi. Bapak ini keserempet motor Pak. Loh, Bapak ini kok kayak gitu terus sih Pak? Tak pikir Bapak ini udah sembuh. Yo Bu, berarti memang bener ya Bu. Kalau Bapak kesurupan ini pasti bawaannya pengen ke jalan Bu. Ternyata emang bener ya Bu, sampai Bapak ini keserempet motor. Iyo Pak. Jadi aneh ya. Ini kesurupan, pasti bawaannya mau ke jalan, dan akhirnya terjadi beneran ini, sebuah kecelakaan, terserempet motor. Ini ada apa? Siapa yang membuat Pak Bandi seperti ini? Nah, Pak Bandi ketika sadar, ketika dia mau menjelaskan, ini bawaannya selalu pusing, berat kepalanya. Nah, pada akhirnya setelah pengobatan semuanya selesai gitu kan ya, udah beberapa hari di rumah sakit, Pak Bandi pun dibawa ke rumah. Nah, pada saat itu akhirnya dijaga lagi ketat. Ada beberapa saudara yang jagain di situ. Walaupun kaya, ya kan, bisa dikatakan bisa membeli apapun, akan tetapi tidak menemukan kebahagiaan. Bu Yayu, putrinya, ini nggak bisa kemana-mana dengan leluasa. Melihat suaminya seperti itu nggak leluasa. Nggak tega kalau mau ninggal. Mau pergi kemana nggak tega. Takutnya kambuh lagi dan lebih parah lagi. Takutnya seperti itu. Nah, Bu Yayu ini udah menyerah. Gatot, adiknya Pak Bandi, juga udah menyerah. Keluarga yang lain juga udah menyerah. Nggak tahu harus gimana lagi cara mengobati apa yang dialami oleh Pak Bandi ini. Pengajian udah dilakukan, apa-apa udah semua. Sampai bingung ini kenapa? Nggak ada yang tahu. Jadi kayak udah menyerah, udah pasrah. Yang penting dijaga terus. Nah, singkat cerita, ya kan, beberapa bulan kemudian, pada siang hari, ya kan, siang-siang, ini Bu Yayu kebetulan sedang menyapu halaman rumah, yang dimana setelah halaman ini ada pagar, setelah pagar baru jalan raya besar. Gitu, pagar depan, terus ada jalan raya besar depan. Bu Yayu ini sedang nyapu. Tiba-tiba Bu Yayu melihat, loh, itu siapa ya ada di gerbang? Akhirnya Bu Yayu ini menuju ke gerbang. Soalnya Bu Yayu melihat, ini kok seperti ada orang di depan gerbang, siapa? Bu Yayu penasaran. Bu Yayu menuju ke depan. Nah, pada saat itu Bu Yayu ini melihat ternyata ada orang. Dia ini kayak pejalan kaki, musafir, kayak pengembara gitu. Dia ini memakai peci, membawa tas, ya kan? Ada tongkatnya juga pendek. Ini pakainya baju koko terusan ke bawah.
Saat itu juga Bu Yayu tanya, Pak, Bapak siapa ya? Saya Asnal, Bu. Bu numpang di sini ya, Bu. Saya mau duduk-duduk di depan pagar ini, Bu. Sebentar saja, Bu. Saya numpang ngadem, Bu. Oh, iya Pak, nggak apa-apa. Bapak ini dari mana? Gitu kan. Ini Bu Yayu ini sedang nanya seperti itu. Tiba-tiba Bu Yayu mendengar teriakan putrinya yang ada di dalam rumah. Bu, Ibu, Bu, Bapak kambuh, Bu, Bapak kambuh, Bu. Bum, 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 bum. Iya nak. Nah, pada saat itu si musafir tadi, kita sebut saja namanya Pak Asnal. Pak Asnal pun menanyakan, ada apa, Bu? Suami saya, Pak. Suami saya kambuh lagi, Pak. Dia suka kesurupan, Pak. Boleh saya lihat, Bu? Akhirnya karena gugup semua, ya kan, buru-buru semua, Pak Asnal pun mohon izin untuk melihat. Dan pada saat itu, ya kan, ini Pak Bandi sedang ngacak-ngacak isi rumah. Tapi kondisinya merangkak sambil ngacak-ngacak rumah. Saat itu ya kan putri ini minta tolong ke yang lain juga. Tolong. Nah, di sini Pak Asnal ini ngomong sama Bu Yayu. Bu, mohon izin Bu, siapa tahu atas izin Allah saya bisa ikut membantu, Bu. Siapa tahu Bapak bisa sembuh, Bu. Iya Pak, saya bingung. Saya nggak ngerti harus gimana, Pak. Udah Pak. Nah, pada saat itu Pak Asnal ini langsung megang kepala dari Pak Bandi. Dipegang kepalanya. Setelah itu Pak Bandi ini seperti membaca doa. Dan pada saat itu juga Pak Pandi langsung tengkurap. Buah! Terjatuh. Saat itu Pak Asnal melanjutkan doanya. Pak Bandi lemes dan kayak orang pingsan. Pingsan kayak tertidur. Di sini Bu Yayu ini bilang, Pak, saya bingung Pak. Kalau nggak ada Bapak saya juga nggak ngerti harus gimana. Saya bingung Pak. Iya Bu, boleh minta air putih nggak Bu? Iya Pak, sebentar. Ini Pak Asnal ini pejalan kaki dia. Nah, pada saat itu Bu Yayu datang memberikan air putih. Air putih tadi dibacakan doa oleh Pak Asnal. Setelah itu, ya kan, ini berapa kali Pak Asnal ini mencipratkan air ke mukanya Pak Bandi. Setelah itu Pak Bandi tersadar. Dan pada saat Pak Bandi tersadar ini, Pak Bandi kebingungan juga. Bapak siapa? Pak, kenalkan. Nama saya Asnal, Pak. Saya pejalan kaki, Pak. Saya numpang lewat. Saya numpang istirahat di depan rumah Bapak. Terus tadi anak Bapak ini teriak-teriak. Katanya Bapak kambuh. Ngamuk lagi. Nah, Pak Bandi juga ngomong sama istrinya. Bu, baru kali ini, Bu. Bapak ngerasa lega, Bu. Ini dengan adanya Pak Asnal, ini tiba-tiba Pak Bandi mengatakan hal seperti itu. Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan Bapak, Pak? Karena setiap Bapak ngamuk, nanti setelah sadar, Bapak ini gak jelas kalau ngomong. Sepatah-sepatah, terus Bapak ini kayak orang linglung. Nanti bener sendiri. Ibu itu bingung, Pak. Sekarang gimana? Perasaan Bapak ini gimana? Sebentar, Bu. Sebentar. Ya, tungguin. Biar Pak Bandi ini, suami Ibu, biar pulihan dulu. Dia sedang mengingat-ingat, Bu. Iya benar Pak Asnal, benar sekali. Saya ini seperti terbelenggu. Setiap saya mau cerita, ini kayak ada sesuatu yang masuk ke tubuh saya. Saya ngerasain bener-bener gak bisa ngomong apa yang terjadi dengan saya. Saya bingung. Dan saya ngerasa kayak tubuh saya ini merentah, tua. Merentah, tua. Ada apa ini? Tak lama kemudian Pak Asnal ini kembali berdoa. Ya kan. Nah setelah itu Pak Bandi disuruh minum kembali. Coba Pak diminum lagi. Bapak yang tenang. Iya Pak. Diminumlah sama Pak Bandi. Sembari Pak Asnal ini berdoa. Dia mengeluarkan tasbih gitu kan. Pada saat itu Pak Bandi baru bisa merasakan lega. Dan mengingat semua kejadian yang ia alami. Yang ia alami selama ini teror yang ada di tubuh dia mengingat. Akhirnya Pak Bandi pun bercerita. Pak Asnal, saya jadi ingat semuanya. Bu, maafin Bapak Bu kalau selama ini merepotkan Ibu sekali. Iya Pak, Bapak kenapa sebenarnya? Nah, disinilah nih Pak Bandi baru kali ini ditanganin orang. Terus dia ini jadi ingat sebelum-sebelumnya ini pernah ditangani beberapa orang pintar, akan tetapi
Gak ada yang membuahkan hasil. Hanya menyadarkan, akan tetapi Pak Bandi kayak orang yang linglung gitu, orang linglung, nanti cerita setengah-setengah, nanti normal lagi, ketika normal diajak ngomong, dia kadang lupa, seolah nggak ada apa-apa. Nah, disinilah Pak Bandi baru bisa menceritakan. Nah, kita flashback nih, apa sebenarnya yang membuat Pak Bandi bisa seperti itu? Kita flashback nih. Sebelum saya menceritakan apa yang dialami Pak Bandi, saya akan menceritakan sekilas mengenai Pak Bandi dan keluarganya, gitu. Jadi, Pak Bandi ini hidup di kampung dulunya, hidup bersama Bu Yayu dan putrinya. Putrinya saat itu masih kecil. Akan tetapi, ya, ini Pak Bandi karakternya, orangnya ini sesuka hati. Mentang-mentang Pak Bandi ini orang kaya. Segala bisnisnya dimulai dari properti, jual beli tanah, terus beberapa bisnisnya ini selalu sukses, menjadikan Pak Bandi ini tambah semena-mena. Pak Bandi ini seringkali merendahkan warga-warga kampung. Nah, akan tetapi warga kampung ketika memang butuh uang, ini bisanya larinya ke Pak Bandi karena nggak ada jalan lain. Mereka ini pinjam ke Pak Bandi. Akan tetapi karakter Pak Bandi, dia ini saklek. Kamu mau pinjam uang aku? Emang bisa balikinnya? Bulanan kamu aja nggak ada. Kok kamu malah mau pinjem? Lah nanti kamu balikinnya gimana? Belum lagi ada bunganya. Mikir kamu ini. Pak Bandi selalu merendahkan orang-orang yang berada di bawahnya Pak Bandi. Dan Pak Bandi ini mau minjemin ketika orang itu membawa barang. Misal ada sepeda motor atau apa, Pak Bandi baru mau. Nah, kalau ada jaminan saya mau. Kayak yang ini nih. Kayak sampean saya mau. Tapi kalau yang ini, saya nggak bisa. Karena saya udah ngukur. Perekonomian kalian seperti apa, saya udah ngukur. Nah, kalau mas yang ini, saya bisa. Tapi ngerti mas, bunganya sekian. Nah, seperti itulah Pak Bandi. Terkenal pelit. Padahal yang namanya Bu Yayu, ini sering sekali negur Pak Bandi. Pak, Bapak mbok jangan terlalu seperti itu sama warga, Pak. Kita ini hidup bertetangga, Pak. Ya, yang ibu minta, mudah-mudahan kita ini rezekinya lancar, Pak. Coba bayangin, Pak. Kalau toh kita pas lagi di bawah, Pak, kita mau minta tolong siapa kalau bukan warga, tetangga? Bu, ibu ini gak ngerti bisnis. Jadi ibu diem aja udah. Yang ngatur urusan ini semua itu Bapak. Loh, ibu mau uang kita habis, ya, dipinjemi sama ini, si itu, yang sana, semuanya, dan mereka ini gak bisa balikin. Mereka nggak ada bulanan, terus uang kita habis. Gimana coba? Makanya mikir. Iya Pak, kalau toh memang Bapak nggak ada niat pengen minjemi, paling tidak merendahkan Pak. Udahlah, perempuan tahu apa? Udah. Nah, inilah karakter Pak Bandi. Semena-mena, terus-menerus seperti itu bertahun-tahun. Dan Pak Bandi sendiri ini orang yang pilih-pilih. Dia ketika main sama siapa, terus dia ini ketika menerima tamu, dia pilih-pilih. Ketika nggak penting bagi Pak Bandi, ini ya udah, Pak Bandi nggak mau nemuin. Nah, akan tetapi warga ini jadi geram. Lama-lama mereka ini nggak tahan, mereka sewot, benci sama Pak Bandi. Nggak hanya Pak Bandi, istri dan putrinya menjadi korban. Jadi pernah pada suatu ketika, ya kan, ini istrinya Pak Bandi, Bu Yayu, ini pergi ke pasar gitu kan ya. Ini orang-orang pasar ini pada ngomongin juga. Itu istrinya Bandi yo. Itu yang orangnya ini kan, orangnya galak, pelit, minta ampun. Nah, ini jadi omongan. Gak hanya di pasar. Ketika keseharian ketemu tetangga segala macam, tetangga ini malas negur akhirnya. Terus menerus warga-warga ini bergunjing. Keluarga macam apa itu sok kaya? Nanti kalau mati apa mau gotong sendiri? Pada ngomong seperti itu. Nah, istrinya Pak Bandi dan putrinya ini gak tahan. Dengan itu semua, ngomonglah sama Pak Bandi. Pak, Bapak rubah sikap lah Pak. Kasihan putri Pak. Kalau main sama anak-anak sini, mereka pada nggak mau main sama putri Pak. Ibu juga kalau kemana-mana, orang-orang pada ngomongin ibu Pak. Pak, tolonglah Pak, rubah cara Bapak ketemu sama warga. Rubah cara Bapak agar tidak keras, tidak sombong sama warga. Udahlah, diem lah. Ibu, putri nggak usah ngurusin omongan tetangga, udahlah. Udah. Santai aja, udah. Nggak usah dipikirin.
selalu ketika diingatkan Bu Yayu, Pak Bandi ini selalu melawan dan nggak mau, gitu, nggak mau mendengar. Pada akhirnya karena Pak Bandi ini semakin kaya, Pak Bandi ini membeli rumah yang jauh dari daerahnya Pak Bandi, yang jauh dari kampungnya Pak Bandi. Udah pindah kota, akan tetapi ini arahnya ini ke perbukitan, pemandangannya bener-bener penuh dengan kesejukan, tetangga juga sedikit. Akan tetapi ini adanya ini di pinggiran jalan, gitu. Jalan ini jalan raya. Rumahnya ini mewah megah, gitu. Nah, Pak Bandi pun sudah membeli rumah itu. Pak Bandi ini ngabarin sama istrinya, Bu, Ibu tenang saja, Bapak sudah nemu solusi. Warga-warga sini kan pada ngomongin kita kan, ya, pada ngomongin kita gara-gara Pak Bandi kayak gini, Pak Bandi kayak gini, gitu. Bapak udah nemuin solusinya, Bu. Solusi apa toh, Pak? Kita pindah rumah. Pindah rumah gimana, Pak? Terus rumah ini dijual lah udah. Kita pindah rumah. Bapak udah nyariin di suatu daerah, tempatnya sejuk, ya. Ini deket perkebunan, jalan raya besar juga, ke arah kota juga deket. Ini tempatnya enak, Bu. Enak tempatnya. Bapak udah mencarikan rumah itu untuk kita. Dan satu lagi, Bu, yang jelas warga di sana ini beda sama warga kampung sini. Di sana lebih enak-enak. Mereka ini nggak kayak daerah-daerah sini karena Bapak udah tahu. Bapak udah tahu daerah itu. Akhirnya Bu Yayu ini setuju. Ya udah terserah Bapak. Yang penting Ibu pengennya melihat Bapak ini ada perubahan. Udahlah, nggak usah ngomong rubah. Yang ada malah nanti kalau ekonomi kita berubah, piye Jal? Nanti payah kita ini hidupnya, Bu. Iya, Pak. Bapak selalu seperti itu, nggak pernah dengerin Ibu. Akan tetapi di sini karena memang Bu Yayu ini orang yang penurut gitu kan ya, anaknya juga sama si Putri gitu kan ya. Ini akhirnya mereka pun mau pindah rumah. Pak Bandi ini akhirnya nyewa truk nih. Nyewa truk, ada 3 truk karena barang-barang banyak gitu kan. Nah, setelah semua barang-barang dinaikin, ya kan? Setelah semua barang-barang dinaikin, ini warga-warga di kampung ini pada ngeliatin lah. Mau pindah di mana itu? Mau pindah, pada ngomong seperti itu. Pak Bandi langsung celetuk ngomongan. Ya, saya mau pindah. Biar kalian ini seneng toh. Ya, biar kalian ini seneng. Ya kan? Seneng kan kalau saya pindah? Pak Bandi ngomong seperti itu sama warga. Bu Yayu bilang, Pak, udah Pak. Udah lah, Bu. Wes. Pokoknya kita pindah. Pak, angkutin Pak semuanya, Pak. Nah, udah diangkut semua. Nah, sebelum berangkat, si supir ini kan dikasih cemilan, minuman gitu kan. Sebelum berangkat nih, ini mereka berdiskusi. Pak, mau lewat mana nih, Pak? Oh, kalau saya lewatnya sebelah sini, kata Pak Bandi. Nah, supir-supir bilang, Pak, kalau situ jalanan kurang enak, Pak. Kalau kita lewat yang daerah sana gimana, Pak? Ngasih arahan jalan lain. Kalau lewat daerah sana, Pak, mungkin akan lebih enak, Pak. Lebih lebar jalanan, kita juga enak, Pak. Saya juga udah tahu rutenya, Pak. Oh, gitu ya. Tapi saya sendiri belum tahu itu, Mas. Saya belum tahu itu daerah situ. Saya belum pernah lewat situ. Ya udah, Bapak nanti ngikutin truk kita aja, Pak. Oh, ya udah, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kalau memang itu jalannya lebih enak, lebih bagus, saya nurut aja. Saya ikut di belakangnya. Nah, mobil Pak Bandi ini berisikan Pak Bandi, Bu Yayu, dan Putri. Itu truk-truk ini pada di depan. Mobil Pak Bandi ini ngikut. Nah, di dalam perjalanan, ya kan, ini Pak Bandi juga cerita sama Bu Yayu. Udah, Bu, nggak usah sedih. Nggak gitu, Pak. Kan rumah itu banyak kenangan. Yo, wes lah. Itu rumah udah tak uruskan ke Gatot. Nah, Gatot ini adiknya Pak Bandi, gitu, adiknya Pak Bandi. Dia biasa ketika Pak Bandi bisnis atau segala macam, Gatot ini selalu diajak, gitu. Udah tak urusin ke Gatot, Bu. Ibu tenang wae. Ibu tenang saja. Nanti Gatot yang jual rumah itu. Ibu tenang aja. Iya, Pak, bukan masalah itu. Udahlah, ngomong sama Bapak ini susah. Yo wes lah, jalan lah. Ngikutin truk nih, masih ngikutin truk. Oh, jalan sini lebih luas ya, Bu, ternyata. Nah, sepanjang perjalanan nih, ngobrol-ngobrol, wah, Bapak baru lewat sini nih, Bu. Pak Bandi baru merasakan lewat situ. Perjalanan yang menempuh waktu lumayan panjang nih, ya. Nah, hingga pada suatu ketika, ketemulah ada jembatan. Pak Bandi lihat, wah, depan ada jembatan itu. Kok truk pelan-pelan nih jalannya? 3 truk depannya Pak Bandi, ini kok pelan-pelan semua jalannya. Ada apa ini? Terus ada kakek-kakek juga di situ dan ada beberapa pemuda. Pak Bandi bingung, ada apa ini? Oh,
ada tikungan tajam. Apa ini? Nah, truk mulai jalan nih satu persatu. Nah, tibalah mobil Pak Bandi di situ. Pak Bandi melihat di situ ada kotak dari kardus, ya kan? Dari kardus kayak kotak amal, ya kan? Kayak kotak amal. Nah, di situ kakek-kakek itu ini ngomong sama Pak Bandi. Pak Bandi sempat berhenti soalnya. Pak, nanti habis jembatan ini ada tikungan tajam. Hati-hati. Iya, saya tahu. Nah, itu kok truk-truk saya ini kok berhenti pelan-pelan di sini. Terus kalian ini pada ngapain? Iya Pak, kami mengingatkan karena sering terjadi kecelakaan Pak. Ada yang ngingetin seperti itu. Kecelakaan yang mana? Yang ada kalian ini sebenarnya nyari uang. Sebenarnya kalian ini nyari uang. Saya nggak mau ngasih. Saya nggak mau ngasih. Kalian ini justru ganggu pengguna jalan. Kalian bubar aja, bubar. Mending bubar. Pak Bandi ngomong seperti itu sama orang yang ada di situ. Ini ada kakek-kakek, terus beberapa pemuda. Pak, jangan kayak gitu Pak ngomongnya Pak. Biasa aja Pak. Kamu yang biasa aja ya. Saya tahu kalian ini manfaatin nih tempat-tempat kayak gini buat nyari uang, ya kan? Wah, saya tahu. Nah, Bu Yayu pun sempat menyabarkan. Pak, sudah Pak, cukup Pak. Jangan seperti itu. Wah, udah Bu. Bapak ini udah hafal sama orang-orang kayak gini. Pak Bandi ini bener-bener bentak-bentak mereka. Setelah melewati mereka, ya kan, karena jembatannya ini agak panjangan, ini setelah melewati mereka, Pak Bandi ini tiba-tiba ini minggir, masih di area jembatan karena jembatannya agak panjang. Ini minggir dan berhenti. Pak, Bapak mau apa? Mau kencing Bu. Bentar Bu. Pak Bandi ini keluar dari mobil. Nah, Pak Bandi keluar dari mobil, ya kan? Pak Bandi ini kencing di situ. Dan yang paling parahnya, Pak Bandi ini nggak sopan banget. Justru malah seolah-olah nantang sama pemuda-pemuda dan ada kakek juga di situ, ya kan? Ini ditantang sama Bandi. Pada saat itu ya, maaf nih, Pak Bandi ini kencing di belakang mobilnya. Parahnya, ini justru malah ngadep ke orang-orang tadi. Walaupun jaraknya udah agak jauhan ya, kurang lebih 20 meter. Ini kencing malah memperlihatkan kemaluan Pak Bandi. Woi Pak, kamu ini gimana Pak? Kamu menantang kita apa gimana? Pemuda-pemuda di situ kayak gitu. Nah, untung kakek-kakek yang ada di situ menenangkan. Pak Bandi bilang apa? Kalian ini memanfaatkan jalanan ini untuk nyari uang, iya kan? Kalian ini sama saja maling. Nah, karena Bu Yayu denger, ya kan, Bu Yayu langsung marahin Pak Bandi. Pak, udah Pak, yuk Pak, lanjutin jalan Pak. Udahlah Bu, ibu tenang aja. Saya nggak takut sama orang-orang itu. Jadi karena memang Pak Bandi ini orangnya semena-mena dan dia merasa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Jadi ya karakter Pak Bandi seperti itu, keras, tidak mau mendengarkan. Nah, setelah itu Pak Bandi langsung masuk ke dalam mobil lagi, melanjutkan perjalanan. Nah, padahal sudah diingatkan nanti setelah jembatan ini ada tikungan tajam dan agak naik, sudah diingetin kan? Ini karena Pak Bandi sudah agak tertinggal jauh dengan truk yang paling belakang, Pak Bandi justru malah ngebut. Pak, jangan ngebut Pak, itu kan tikungan tajam Pak, curam loh Pak. Udah Ibu tenang aja, udahlah, udah Bapak ngerti kok, udah tenang aja. Saat itu, ya kan, ini Pak Bandi ngebut aja. Pak Bandi ini nekat, cepet. Untungnya di depannya ini nggak ada kendaraan lain, jadi sempat berdebat di dalam mobil. Nah, singkat cerita, sampailah di tempat yang baru, rumah baru. Ini loh Bu, megah kan Bu, mewah kan Bu. Ini loh pinggir jalan. Yo, jelas. Tetangga agak jauhan tapi kita ada tetangga. Orangnya baik-baik di sini. Bapak udah kenal orang-orang di sini. Udah tahu, Bu. Pak, Ibu tenang aja. Coba nikmati, Ibu nikmati. Ada pemandangan, ya. Di sini ada tempat ini. Nah, memang rumahnya megah. Rumah yang ditempatin sekarang. Gitu. Di cerita yang sebelum flashback gitu kan. Nah, rumah yang ditempatin sekarang nih. Rumahnya bagus, mewah. Dan pada akhirnya truk-truk ini menurunkan barang semuanya. Udah nurunin barang segala macem gitu kan, perabotan. Dan di situ Pak Bandi juga sudah menyiapkan cemilan segala macem. Nah, Pak Bandi ini tanya sama supir-supir tadi. Kalian tadi sempat lewat nggak? Ya udah lumayan jauh sih, dari sini. Saya juga baru lewat situ. Biasanya saya kan nggak lewat situ, ya. Saya lewat justru malah jalan yang seberang, ya. Nah, kalian tadi kan diberhentikan sama kakek-kakek itu, terus ada beberapa pemuda gitu kan. Terus kalian dimintain uang, kalian ngasih nggak? Ya ngasih lah Pak. Kan mereka ini ngasih tahu Pak, kalau di depan ini curam segala macam, apalagi kita bawa muatan Pak. Goblok kamu. Kalian goblok. Mereka ini cuma nyari-nyari saja. Ya nggak apa-apa lah Pak. Ya hitung-hitung
Amal apa? Hitung-hitung ngasih orang yang di situ ngasih tahu kalau di depan ini jalanan curam segala macam. Halah. Nanti ya, nanti nih, lain kali. Kalau ketemu kayak gitu-gitu nggak usah dikasih. Kadang-kadang mereka juga membahayakan loh. Siapa tahu bawa senjata tajam apa-apa. Iya sih Pak. Udah, orang usah bahas. Nah, singkat cerita ya kan, setelah mereka menempati rumah baru itu ya kan, 3 hari sudah. Ini tanpa masalah, tak ada apa-apa gitu. Nah, Pak Bandi di hari ketiga itu, Pak Bandi ngomong sama istrinya, Bu, sepertinya Bapak ini 1 atau 2 hari Bapak ini nanti nggak pulang Bu. Bapak ada urusan proyek seperti biasa Bu. Doain mudah-mudahan proyek Bapak ini tambah lancar Bu. Iya Pak, Bapak nanti sama siapa? Yuk sama Gatot lah, sama siapa lagi? Gatot ini adiknya Pak Bandi gitu kan. Keesokan harinya Pak Bandi pun akhirnya berangkat. Akan tapi entah kenapa Pak Bandi ini tertantang, pengen melewati jembatan yang pernah Pak Bandi ini dihadang beberapa orang yang diingatkan gitu kan, yang Pak Bandi ngelawan. Pak Bandi pengen lewat situ lagi. Lewat sana lah. Pengen ngerti pemuda-pemuda itu masih pada di situ nggak? Pak Bandi masuk mobil dan menancap gas kenceng. Karena memang agak jauhan dari tempat Pak Bandi yang sekarang, Pak Bandi kenceng nih. Sampailah nih di jembatan tersebut. Pak Bandi ini kenceng banget. Wah, Pak Bandi ini lewat tikungan. Wah, ini tikungannya udah deket. Di tikungan pun Pak Bandi kenceng. Wah, Pak Bandi ini melewati jembatan akhirnya nih. Nah, Pak Bandi lihat, wah itu tuh kumpulan orang-orang itu lagi nih. Dilewatin sama Pak Bandi, kenceng lagi. Sambil diklakson, teret. Bener-bener Pak Bandi ini nggak ngormatin orang-orang yang di situ. Pak Bandi jalan terus. Nah, singkat cerita, sampailah di kantor pemasaran, di mana memang itu kantornya Pak Bandi, kantornya Gatot, dan beberapa karyawan. Ada juga di situ ada OB juga. Nah, OB-nya kita sebut saja namanya Pak Cikin. Nah, pada saat itu, ya kan, mereka ini ngobrolin bisnis. Singkat cerita, rapat tersebut, ya kan, meeting tersebut, bahas proyek. Pak Bandi bilang sama Gatot, Dot, pokoknya tak percayain sama kamu. Kamu ajak teman-teman, ya, ajak tim kamu cek survei tempat itu. Iya Mas, siap Mas, tak laksanakan. Nah, otomatis nih, yang ada di kantor itu hanya ada Pak Bandi dan Pak Cikin, yang seorang OB itu tadi saya bilang. Nah, karena Pak Bandi memang udah sengaja nih bakalan nginep di situ. Karena bakalan keesokan hari Pak Bandi akan pergi lagi ke beda tempat lagi gitu kan. Pada malam hari sebelum Pak Bandi tidur gitu kan, dia ini masih sibuk di meja kerjanya. Dia membuka-buka dokumen, dia ngecek kerjaan-kerjaan segala macem. Nah, Pak Bandi ini ngantuk. Karena ngantuk, Pak Bandi ini niatnya pengen ngopi gitu kan. Aku ngopi aja Pak ya, ngantuk ini. Pak Bandi langsung menuju ke dapur, di mana memang dapur itu tidak jauh dari kamar OB, yaitu kamarnya Pak Cikin. Pak Cikin. Tak lama kemudian, Pak Cikin pun keluar dari kamar. Iya Pak, bikinin saya kopi ya. Saya ngantuk. Iya Pak, nanti saya anterin ke sana Pak. Saat itu juga Pak Bandi langsung kembali lagi ke ruangan meja kerjanya. Kembali ngecek dokumen-dokumen. Tak lama kemudian, tiba-tiba kopi pun datang. Akan tetapi di sini ada yang aneh. Anehnya kenapa? Pak Cikin ini kan seorang OB. Pak Cikin ini melotot. Matanya ini melototin Pak Bandi sambil menaruh gelas kopi. Kin. Maksud kamu apa? Kamu mau melototin saya? Enggak. Saat itu Pak Cikin tiba-tiba aneh. Mukanya datar dan mengatakan, enggak. Udah, sana. Cikin langsung keluar. Akan tetapi, cara jalan Cikin ini aneh. Tidak seperti biasanya Cikin. Cikin aneh. Tadi kayaknya biasa-biasa aja. Nah, akhirnya Pak Bandi kembali fokus ke dokumen. Tangan kanannya Pak Bandi ini membuka-buka dokumen. Tangan kirinya Pak Bandi ini mengambil kopi tanpa melihat gelasnya. Jadi udah tahu nih di sebelah sini gitu kan. Saat Pak Bandi ini ngambil kopi tersebut ya kan, Pak Bandi sempat niup karena memang panas gitu kan. Sempat niup, nggak fokus. Matanya pun dia masih ke dokumen-dokumen. Saat itu Pak Bandi langsung meminum kopi itu. Pelan-pelan memang minumnya. Saat diminum, gelas langsung dipecahkan. Dijatuhkan langsung sama Pak Bandi. Ada apa ini? Pak Bandi ini kaget. Kopi tersebut ini berubah menjadi darah kental. Kenapa darah? Cikin
Jikin gila apa gimana ini? Ini bisa kenapa darah? Dan saat itu juga darah itu, ya kan, ini mengotori seluruh dokumen. Ketumpahan semua di situ, karena sempat tumpah di meja dan gelas pun akhirnya terjatuh. Pada saat itu Pak Bandi kesel kan, langsung ke ruangan dapur yang dimana di situ deket kamarnya Jikin. Pak Bandi langsung teriak-teriak, Jikin. Kok nggak ada suara, nggak ada sautan? Ini Jikin kemana sih? Nah, pada saat itu Pak Bandi langsung membuka kamar Jikin. Kamar Obi ini dibuka, cekrek, boom. Pak Bandi tidak melihat Jikin di situ. Ken, kamu di mana, Ken? Jikin. Ini orang kemana sih? Nah, untuk kembali memastikan, ya kan, Pak Bandi ini menuju ke meja kerjanya lagi. Bahwa ini darah kok bisa seperti ini, bener-bener baunya amis. Saat itu Pak Bandi kembali nih ke ruangannya, ke meja kerjanya, memastikan ternyata emang bener darah dan baunya amis. Ini kurang ajar nih, Jikin kemana? Jikin gak nampak sama sekali. Pak Bandi yang kesel akhirnya dia bakar rokok, dia keluar dari kantor. Dia duduk-duduk di depan kantor sambil nunggu Jikin. Ini kemana nih anak? Kurang lebih 10 menitan ya kan, ditunggu sama Pak Bandi. Jikin baru nongol dengan menggunakan sepeda motor. Jikin, iya Pak, sebentar Pak, sebentar. Kamu dari mana? Sebentar Pak, sebentar, saya matiin motor Pak. Nah, akhirnya Jikin mendekat. Gimana Pak, ada apa Pak? Kamu dari mana? Kamu kurang ajar ya? Kamu kurang ajar gimana sih Pak? Kamu dari mana? Bapak kenapa kok teriak-teriak? Pak, saya ini dari warung Pak. Bapak mau ngopi kan? Saya ini beli kopi habis juga Pak, sama rokok Pak. Hah? Lah, tadi yang bikinin saya kopi siapa? Loh, saya ini malah baru pulang loh Pak. Saya belum bikinin Bapak kopi kok Pak. Loh, kamu kan udah ketemu saya. Tadi kan saya ini ke dapur ketemu kamu, minta dibikinin kopi. Ini kok, ini gimana sih? Hei, kamu tahu nggak? Kamu itu nganterin kopi ke tempat saya dengan pelototin saya. Pak, mana berani Pak saya melototin sampean Pak? Ya nggak mungkin lah Pak. Kalau nggak percaya, ayo ke ruangan saya. Kopi yang kamu berikan ke saya itu berupa darah. Darah? Maksud apa Pak? Ayo ke ruang saya. Ayo ke ruang saya. Pada saat itu Jikin ini diajak sama Pak Bandi ke ruangan kerja Pak Bandi. Malam-malam ini kan. Setelah Jikin diajak, ya kan, Pak Bandi langsung menunjukkan. Akan tetapi Pak Bandi kaget sendiri. Loh, tadi tumpahnya ada di sini. Tadi gelasnya pecah loh, Kin. Tadi ada loh, Kin. Kok sekarang nggak ada? Loh, ya wong memang saya belum bikinin kok, Pak. Kin, kamu itu yang nganterin, terus muka kamu itu serem. Kamu pelototin saya. Pak, saya ini dari warung, Pak. Saya tahu Pak, kopi di kantor kan habis. Saya juga beli rokok Pak. Terus tadi yang nganterin kopi ke sini siapa, Kin? Orang saya ini ketemu kamu di dapur kok, Kin. Kamu sempat jawab iya bener. Pas nganterin kopi aja kamu aneh, Kin. Pak, beneran Pak. Wah, di sini ngeri. Mulailah Pak Bandi ketakutan. Ada apa ini? Ada keanehan nih mulai. Nah, singkat cerita nih, ya kan, ini keesokan harinya, ini kan ketemu Gatot. Saat itu juga Pak Bandi cerita. Dek, tahu nggak? Ini kantor semalam ini aneh. Aneh kenapa, Mas? Semalam, masa iya si Jikin ini berasa nganterin kopi tapi isinya darah. Ternyata Jikin nggak di kantor, dia ini lagi di warung, kan aneh. Masa iya saya diliatin hantu Jikin, terus tiba-tiba gelas kopi itu berisi darah. Alah Mas, udah kurang istirahat kamu Mas. Kamu kalau udah kerja, ini kayak lupa semua nih Mas. Udah kamu kurang istirahat. Ya, udah semua kerjaan beres. Ya, alangkah baiknya Mas istirahat pulang. Udah santai aja. Iyalah Dot, nanti Dot. Kalau gitu aku mungkin butuh refreshing nih Dot. Ya udah, mau kemana? Ayo jalan-jalan. Iya Dot. Nah, jalan-jalan sama Gatot. Sore harinya, setelah jalan-jalan sama Gatot, ya kan, refresh gitu biar bebannya Pak Bandi ini nggak putek banget, dia kembali ke kantor. Pak Bandi bilang sama Gatot, Tot, ini nanti kamu ngurus yang ini, ya. Aku mau pulang, aku mau istirahat di rumah. Ya udah Mas, tenang, pokoknya tak urus aku semua. Sampai tenang aja. Ya wis, aku tak siap-siap pulang. Nah, siap-siaplah pulang. Nah, ketika Pak Bandi ini mau siap-siap pulang, ternyata ada tamu. Jikin bilang, Pak, ada tamu Pak, mau ketemu Bapak. Ya, saya mau pulang malah ada tamu. Akhirnya nemuin tamu dulu, ngobrol-ngobrol sama tamu ini. Karena dia termasuk klien juga kan. Ini ngobrol hingga larut malam, jam 11 malam. Setelah itu tamu itu pulang.
Barulah Pak Bandi ini prepare pulang. Jikin ini sempat ngomong, "Pak, nggak nginep sini lagi, Pak." Alah, udah, saya mau pulang aja. Ya udah Pak, hati-hati Pak. Saat itu juga Pak Bandi akhirnya meluncur pulang. Gitu. Luncur pulang ya kan, dia ini ngebut lagi nih. Pak Bandi ini kenceng bawa mobil. Bandi ini kenceng. Nah, saat dia kenceng, tiba-tiba dikagetkan ada suara seorang perempuan tua. "Kamu akan celaka." Saat itu Pak Bandi kaget, ngerem mendadak. Set, suara dari mana? Dia akhirnya ngecek kan. Dia ngecek kiri kanan kan, kursi belakang segala macam, nggak ada orang kok. Sudahlah, aku lanjutin perjalanan. Lanjut lagi Pak Bandi. Baru berapa meter tiba-tiba Pak Bandi kembali mendengar, "Kamu akan kubuat celaka." Pak Bandi kembali ngerem. Lah, suara siapa? Suara siapa? Dan ternyata saat Pak Bandi lihat kiri kanan ini udah mulai sepi. Gak ada mobil yang dimana lewat atau apa, ini gak ada. Kendaraan yang lain ini gak ada. 2 kali sudah Pak Bandi mendengar suara. Ini siapa? Udahlah, aku jalan lagi. Dan ternyata itu sudah mendekati jembatan dimana yang selalu dijaga orang-orang. Ini jembatan yang tadi berarti ini. Aku lewat sini berarti ini. Gak sadar kalau dia arahnya ke jembatan itu, bukannya lewat jalan lain. Apalagi semakin larut kan, perjalanan yang lumayan jauh, dan di setiap perjalanan itu ada suara seperti itu. Yang biasanya ada orang jaga di situ. Malam itu ini gak ada orang. Malam itu gak ada orang, bener-bener sepi. Nah, niat Bandi tetap seperti biasa. Aku mau kenceng, udah. Bodo amat, aku mau kenceng. Aku pengen buru-buru sampai rumah. Nah, saat dia kenceng tiba-tiba dikagetkan di tengah-tengah jembatan. Ini ada nenek-nenek ngesot. Ini sedang menyeberang jembatan. Bandi langsung ngerencet. Saat itu juga nenek yang tadi niatnya mau nyebrang gitu kan, tidak memperlihatkan muka ke Bandi, tapi Bandi lihat kalau ini nenek-nenek ini dari tangannya yang keriput segala macam karena memang tersorot oleh lampu. Nenek tersebut ini tiba-tiba menampakkan mukanya. "Kamu akan celaka." Bandi kaget. Lah, siapa ini? Bandi bingung. Niat Bandi ini mau mundur, mau putar balik, gak mau lewat jalur itu. Nah, saat itu Bandi otomatis ini lihat spion kan. Barangkali ada kendaraan atau apa segala macam, Bandi lihat ke spion. Ternyata pada saat Bandi ini lihat ke spion, di belakang mobil Bandi, nenek-nenek tersebut juga ada. Di depan Bandi ada, di belakang ada. Nenek-nenek tua itu keriput, mukanya ini hancur. Bandi ketakutan. Bayang dia sendirian. Yang biasanya di situ ada penjaga, ini kok nggak ada. Bandi ketakutan. Karena nggak ada pilihan lain, Bandi tancap gas dan nekat melindas nenek tersebut. Nah, saat itu di tikungan, di mana itu ada tikungan tajam setelah jembatan, Bandi dikagetkan. Saat di tikungan itu Bandi ngebut, Bandi dikagetkan nenek-nenek itu kembali muncul. Akan tapi Bandi di sini tetap kekeh, dia nggak mau tahu, pokoknya aku harus cepat-cepat sampai rumah. Nenek tersebut hanya tertawa. Dan suaranya ini jelas. Suaranya sangat jelas. "Kamu akan celaka." Wah, Bandi ngebut. Jadi Bandi bawa mobil ini kayak orang kesetanan. Wah, ngebut. Setelah sampai rumah, Bandi langsung memarkirkan mobil. Bandi langsung ketok-ketok pintu. Bu. Nah, istrinya bukain pintu. "Loh, Bapak kenapa, Pak?" "Kenapa? Bapak kenapa? Kok gedor-gedor pintu tengah malam? Kok kayak orang ketakutan, kayak orang bingung. Kenapa, Bapak? Ada apa? Maling atau apa? Ada apa, Pak?" "Oh, ada apa ya, Bu?" Tiba-tiba Bandi kayak berasa linglung di sini. Kayak Bandi ini ngerasa lupa apa yang baru saja terjadi dengan Bandi ini. Bandi kayak ngerasa lupa. Sebenarnya dia ingin menceritakan, tapi kayak susah. Apa ya? Ya, Bapak capek kali, Pak. Udah masuk, Pak. Udah masuk. Udah. Ibu buatin minum. Enggak usah, Bu. Enggak usah. Saya mau langsung istirahat aja, Bu. Saya mau cuci kaki, saya mau cuci muka. Nah, Bandi pun akhirnya langsung menuju kamar mandi. Dia cuci muka, ya kan? Dia cuci kaki. Saat itu dia lihat kaca wastafel. Dan pada saat lihat kaca wastafel,
ternyata nenek tua tadi ini ada di belakang Bandi. Kamu akan celaka. Pada saat itu Bandi ketakutan. Tolong. Nah, Bu Yayu mendengar teriakan Pak Bandi, ya kan? Mendengar teriakan Pak Bandi. Akhirnya Bu Yayu ini ketok-ketok pintu kamar mandi. Pak, Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa, Pak? Nenek tua tadi ini langsung hilang. Pak Bandi langsung buru-buru buka pintu. Bapak kenapa, Pak? Kok di kamar mandi teriak-teriak? Ada apa? Hah? Teriak-teriak? Saya tadi teriak-teriak, Bu. Bapak ini gimana toh, Pak? Bapak ini teriak-teriak loh, Pak. Bapak ini kenapa? Ada apa sebenarnya, Pak? Ada apa ya, Bu? Jadi memang benar-benar Pak Bandi nggak bisa nyampein. Kayak dia ini kayak terbelenggu. Bingung sendirian. Akhirnya langsung buru-buru masuk kamar. Istrinya tetap nanyain, Bapak ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Nggak tahu. Udahlah, Bu. Bapak mau istirahat. Tidurlah Pak Bandi. Pak Bandi ini keesokan hari juga bingung. Dia kadang-kadang sempat ingat ketika ketemu istrinya, dia mau cerita, jadi lupa lagi. Kita pernah kan ngerasain yang dimana kita ini mau ngomong apa, terus tiba-tiba lupa. Nah itu yang dirasakan Pak Bandi. Aneh. Jadi kayak mau cerita, loh kok lupa? Aku tadi mau ngomong apa ya? Kayak lupa seperti itu. Nah ini nenek-nenek tua ini siapa? Dan kenapa jembatan itu sempat dijaga oleh para pemuda-pemuda di situ? Kok nenek-nenek itu kok jadi menghantui Pak Bandi? Nah, ini kantor Pak Bandi juga ada apanya nih? Kok tiba-tiba Pak Bandi ini minum kopi dan berubah menjadi darah? Ada apa? Apa yang terjadi dengan Pak Bandi? Saksikan di part 2. Ini cerita sangat mengerikan nih. Ini cerita bener-bener sangat mengerikan. Apa sebenarnya? Dan siapa perempuan itu? Perempuan tua itu. Nah, jangan lupa nantikan di part 2-nya. Ini bener-bener cerita yang sangat serem sekali menurut saya ya. Jangan lupa nonton terus. Ini sebenarnya bisa saya panjangin, akan tetapi saya harus menyimpan tenaga untuk tayang yang besok pagi lagi gitu, biar ada tayangan terus menerus gitu. Karena memang cerita udah numpuk, banyak sekali yang udah ngirim-ngirimin cerita, biar kebaca gitu ya, kesampaikan. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri ya, kalau punya pengalaman misteri, horor atau apa segala macam, mungkin dari kalian sendiri atau dari saudara atau teman, sahabat segala macam, ini kalian pengen membagikan ke channel Rian Agus Widodo, ini caranya gampang banget. Lihat di layar handphone kalian, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan atau tidak disamarkan diperjelas, dikirim per paragraf atau per kalimat, gitu ya. Nah, bawahnya nih, kronologi awalnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, terus teror hantunya seperti apa, bentuk hantunya seperti apa. Ini cara ngetiknya dikirim per paragraf. Penyelesaiannya seperti apa, jelas jadinya gitu. Per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya akan paham gitu. Jangan ditulis brek tanpa titik dan koma. Nanti saya nggak ada, saya bingung sendiri gitu kan ya. Nah, ini seperti ini cara ngirimnya. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa, jangan lupa diberi nama dan nama kota ya. Jangan lupa itu ya, dikasih nama dan nama kota agar saya ini langsung nge-save nomor kalian gitu. Tujuannya ini nggak hanya untuk ngirim cerita, tapi ketika ada tayangan-tayangan terbaru dari Rian Agus Widodo atau channel saya yang lain, kalian mendapatkan notifikasi langsung dari handphone saya gitu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada
kisah misteri.